Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju piyama ya guys, atau cara menjahit baju piyama ya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami biar semakin bermanfaat ya guys. Karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju piyama anak-anak ya guys. Ini untuk kerahnya ya guys. Ini potongannya seperti ini. Dan ini untuk kantongnya. Dan ini untuk lapisan tangannya ya guys. Dan juga tangannya seperti ini. Dan ini di bagian lapisan depannya ya guys, ini potongannya seperti ini. Ini untuk celananya kita buat satu setel ya guys. Biasanya baju piyama harus ada celananya ya guys. Ini untuk lapisan celananya. Oke, potongannya seperti ini ya guys. Ini untuk baju piyama anak-anak ya guys. Tapi untuk sebelumnya saya sudah pernah cara membuat baju piyama dewasa ya guys. Dan ini cara membuat baju piyama anak-anak ya guys. Oke, langsung saja ya guys. Ini untuk sepatu bisbannya ya guys. Tapi saya biasanya menggunakan sepatu sebelah atau sepatu sleting. Oke, langkah pertama kita akan jahit di bagian kerahnya seperti ini guys. Kita langsung tembak bisbannya seperti ini. Usahakan waktu memasang sepatunya harus mepet dengan bisbannya ya guys. Biasanya bisbannya ada yang bolong, harus mepet dengan sepatunya seperti ini. Kita jahit bagian kerahnya dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang lapisan tangannya seperti ini ya guys. Ini kita balik seperti ini. Ini biasanya untuk para pemula ya guys, yang ingin belajar menjahit. Kita jahit seperti ini dari bagian dalamnya ya guys, kita jahit seperti ini. Oke, ini untuk lapisan tangannya sudah kita pasang. Oke, langkah selanjutnya kita akan jahit lapisan celananya ya guys. Kita biar tidak bolak-balik pasang sepatu bisbannya sekalian jalan seperti ini. Jadi biar bisa cepat untuk dikerjakan ya guys, kita jahit lapisan celananya seperti ini ya guys. Ini untuk baju piyama anak-anak. Kemarin saya juga sudah membuat videonya cara membuat baju piyama dewasa ya guys. Oke, untuk kantongnya ini kita jahit seperti ini, lapisannya sama. Oke, langsung kita jahit di bagian pundaknya ini guys. Pundak baju piyamanya kita jahit seperti ini. Yang nantinya akan kita obras. Ini biar kita sekalian ya guys. Ini seperti ini.
Ini kita gunakan sepatu robot ya guys, atau sepatu 3 yang sudah kita modifikasi seperti ini. Kita patahkan di bagian tengahnya ya guys. Ini untuk menimpa list bisband baju piyama, digunakan sangat enak ya guys, memakai sepatu robot. Lalu kita pasang sepatunya seperti ini. Ini untuk menimpanya. Jangan lupa kita setel di bagian sepatunya, usahakan di bagian tengah ya guys sepatunya, seperti ini. Lalu kita akan menimpa di bagian kerahnya ini ya guys. Kita jahit di bagian kerahnya seperti ini. Kita balik dulu. Oke, setelah dibalik ini kita jahit, kita timpa seperti ini. Kita timpa sampai ujung ya guys, ini seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang list bisbandnya ya guys. Ini kita tembak seperti ini ya guys. Kalau bagi pemula, kadang kalau untuk membuat baju piyama dijahit dulu, tapi kita kalau menggunakan sepatu robot seperti ini, kita tembak seperti ini, enak ya guys. Kita masukkan ke dalam list bisbandnya dan kita jahit seperti ini. Ini untuk tangannya kita jahit dulu. Nah, kita tarik, kita paskan, lalu kita jahit. Ini untuk lapisan tangannya. Oke, ini untuk di bagian list bagian celana ya guys. Caranya sama dengan tangannya, kita pasang list bisbandnya, kita tekuk, lalu kita jalankan seperti ini ya guys. Ini seperti ini cara memasang list bisbandnya, seperti ini ya guys. Ini kalau menggunakan sepatu robot yang sudah kita modifikasi, usahakan di bagian tengahnya kita patahkan. Kalau untuk khusus menjahit baju piyama seperti ini, jadi digunakan sangat enak ya guys. Ini untuk kantongnya kita jahit juga seperti ini list bisbandnya, seperti ini. Oke, kita potong ya guys. Ini memang durasinya cukup panjang karena kita membuat bajunya satu setel ya guys, sama celananya. Oke, langkah selanjutnya kita jahit di bagian tangannya seperti ini guys. Ini seperti ini kita jahit biar nantinya tidak bolak-balik di bagian obrasannya ya guys. Ini kita jahit seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita, ini celananya kita samping jahit di bagian lekukan selangkangannya ya guys. Ini lekukan ininya kita jahit seperti ini. Oke, sudah kita jahit di bagian ininya yang nantinya kita akan obras. Oke, oke, kita langsung obras di bagian celananya ini ya guys. Kita seperti ini. Kita seperti ini. Ini kita menggunakan mesin obras benang 3 ya guys. Langsung kita samping di bagian ininya ya guys, celananya.
nantinya kita akan jahit di bagian celananya sesudah diobras, karena biar tidak bolak-balik mondar mandir ya guys ke obras. Kita samping seperti ini dulu di bagian celananya seperti ini, lalu kita putar di bagian celananya atas seperti ini, yang nantinya kita akan memasang karetnya ya guys, menjahit karetnya. Kita putar seperti ini. Oke, sudah kita putar di bagian atasnya ini ya guys. Oke, ini untuk tangannya kita obras. Oke, sudah seperti ini ya guys. Oke, ini untuk bajunya, di bagian pundaknya kita obras dulu. Oke, setelah diobras seperti ini, kita obras di bagian bawahnya seperti ini ya guys, biar nantinya tidak bolak-balik. Oke, setelah kita obras di bagian bawahnya, kita langsung ke mesin jahit kembali ya guys. Kita akan langsung ke mesin jahitnya kembali. Tapi untuk sebelumnya ini di bagian lapisan depannya kita obras juga. Ini di bagian lapisan depan. Ini seperti ini, yang nantinya kita akan pasang list bisban di bagian bajunya ya guys. Baju bagian depan. Ini kita obras dulu seperti ini. Lurus. Oke, seperti ini ya guys. Oke, kita langsung ke mesin jahitnya. Untuk langkah yang pertama, biasanya kalau baju anak-anak di bagian kantong itu di sebelah kiri ya guys, di sebelah kiri untuk kantongnya. Tapi tergantung modelnya juga, kadang ada di sebelah kanan, tergantung untuk ngasih kantongnya. Oke, kita pasang kantong di bagian bawah. Tergantung peminatnya ya guys, tergantung peminatnya atau pembelinya. Ini seperti ini, kita pasang kantongnya. Tapi biasanya kebanyakan memasang kantongnya di bagian kiri ya guys, kalau untuk jahit kantong piyama di bagian kiri biasanya. Tapi tergantung juga, ada yang kantongnya dua. Kalau kantong satu memang di sebelah kiri ya guys. Ini kita jahit kantongnya segi 4 ya guys, ini seperti ini. Oke, sudah kita jahit di bagian kantongnya, lalu kita akan memasang tangannya. Kita putar. Ini untuk tangannya yang sudah diobras ya guys. Ini kita langsung pasang tangannya. Untuk di video sebelumnya saya juga pernah membuat baju piyama dewasa ya guys. Ini untuk baju piyama anak-anak. Sebenarnya cara pengerjaannya hampir sama saja dengan baju piyama dewasa, cuma memang beda ukuran saja. Beda ukuran, biasanya kalau anak-anak ada size-nya. Ini seperti ini, kita jahit di bagian tangannya, kita putar ya guys. Ini karena ini untuk baju piyama potongannya sampingnya sudah langsung potongan seperti itu ya guys, jadi tidak ada belahan untuk diobras kembali di bagian sampingnya. Untuk modelnya seperti itu. Oke, lalu kita jahit tangannya ini ya guys, kanan kiri. Oke, kita nantinya kita akan obras di bagian tangannya
setelah kita memasang di bagian lapisan depannya ya guys. Oke, ini untuk sepatunya, sepatu Lis Bisbane ini ya guys. Ini sepatu ini juga bisa, dan sepatu sebelah juga bisa ya guys. Oke, kita akan menggunakan sepatu Bisbane ya guys. Ini caranya sama saja sebenarnya dengan menggunakan sepatu sebelah ya guys. Caranya sama saja. Yang penting kita di bagian waktu memasang sepatunya usahakan mepet dengan Lis Bisbane ya guys. Mepet biar nanti hasilnya bisa rapi. Kita pepetin. Ini seperti ini ya guys cara memasangnya. Oke, ini di bagian bawahnya untuk potongan bajunya, dan ini untuk potongan lapisannya ya guys. Ini seperti ini. Untuk sebelumnya kita ukur, kalau terlalu panjang di potongannya kita potong. Ini karena ini lapisannya terlalu panjang, kita potong seperti ini guys, biar nanti ditekukan atasnya bisa rapi ya guys hasilnya. Oke, kita jahit seperti ini. Nah seperti ini ya guys. Lalu kita ambil kerahnya yang kita nanti akan kita pasang di bagian kerah ini ya guys. Ini seperti ini, kita timpa di bagian atasnya ya guys. Kita memasangnya di bagian atas kerahnya seperti ini, Lis Bisbane-nya, atas Lis Bisbane. Lalu di bagian ini kita cekris di sini, lalu kita angkat seperti ini di bagian kerahnya biar nanti tidak terjahit. Oke, seperti ini. Nah seperti ini ya guys. Ini potongannya biasanya ada lekukannya di bagian itu. Lalu kita pasang di lapisannya ya guys, lapisan sebelahnya lagi seperti ini. Lalu kita cekris seperti ini, kita angkat di bagian kerahnya seperti ini. Oke, kita akan memasang Lis Bisbane-nya seperti ini. Di bawahnya kerah ya guys, seperti yang tadi ya guys. Di bawahnya kerah Lis Bisbane-nya seperti ini. Kita putar, kita jahit sampai ujung ya guys. Ini seperti ini. Ini terlalu panjang, kita potong seperti ini guys. Usahakan rata. Oke, langkah selanjutnya kita ganti sepatunya menggunakan sepatu robot yang sudah kita modifikasi seperti ini ya guys, yang sudah kita patahkan di bagian tengahnya. Biasanya menggunakan obeng untuk mematahkannya ataupun tang. Oke, seperti ini kita ganti sepatunya. Usahakan waktu memasang sepatunya jarumnya di tengah-tengah sepatu ya guys, biar nanti nimpanya bisa enak. Oke, langkah selanjutnya kita akan menimpa di bagian bajunya ya guys. Ini seperti ini, kita tekuk seperti ini ya guys. Nah seperti ini. Oke, kita balik lalu kita jahit pelan-pelan saja ya guys. Kalau memang untuk para pemula harus sabar. Oke, ini di bagian ini kita tekuk ke dalam seperti ini ya guys. Ini seperti ini. Oke, untuk lapisan kerahnya kita tekuk seperti ini. Usahakan sewaktu menimpa ininya ya guys. Ini kita kasih size-nya M. Ini ukuran baju anak-anak size M ya guys.
Usahakan waktu menimpa kerah pas di atas jahitan ya guys, jadi biar nanti hasilnya bisa rata dan rapi. Oke, kita selipkan seperti ini di bagian size nya. Oke, ini di bagian ini kita masukkan ke dalam seperti ini ya guys. Di bagian lapisannya masukkan ke dalam kerahnya, biar bisa rapi. Oke, seperti ini kita putar, kita jahit sampai ujung ya guys. Usahakan dirapiin dulu di bagian depannya, lalu kita jahit di bagian kakinya ya guys. Oke, seperti ini. Biasanya satu sepatu cukup. Oke, seperti ini. Ini udah jadi ya guys, proses udah jadi, tinggal kita opras di bagian lengannya ya guys. Kita opras di bagian lengan ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menjahit celananya ya guys. Kita akan jahit di bagian celananya. Kita akan memasang karetnya. Kita menggunakan sepatu sebelah saja seperti ini ya guys, sepatu setik untuk menjahit karetnya atau kolornya. Kita menggunakan sepatu setik. Oke, ini kita jahit di bagian ininya ya guys, yang sudah kita opras tadi. Karena biar tidak bolak-balik tadi ke opras ke jahit ya guys. Udah kita jahit, udah kita opras, lalu kita timpa jahit seperti ini biar nanti celananya kuat ya guys. Oke, seperti ini. Lalu kita akan menjahit di bagian karetnya ya guys, atau kolornya. Ini seperti ini. Oke, seperti ini. Usahakan mengukurnya separuh dengan celananya ya guys, separuh karetnya dengan celananya biar hasilnya nanti bisa rapi. Kita tekuk seperti ini ya guys. Oke, kita tekuk seperti ini. Nah, lalu kita putar, kita kolong, jangan sampai karetnya kejahit biar nanti hasilnya bisa rapi ya guys. Oke, seperti ini. Jangan sampai karetnya kejahit biar nanti hasilnya bisa rapi. Ini untuk celana kolornya. Oke, sudah jadi seperti ini ya guys. Ini untuk di bagian celananya udah kita jahit kolornya, jadinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya ini kita obras di bagian tangannya ya guys. Kita kolong seperti ini guys. Oke, seperti ini. Kita kolong. Ini finishing terakhir ya guys, finishing terakhir cara membuat baju piyama ya guys. Oke, seperti ini kita kolong seperti ini. Ini finishing terakhir. Kita opras putar. Oke, seperti ini ya guys. Ini udah jadi finishing terakhir, yang nantinya kita akan tahap terakhir digosok dan di lubang kancing dulu ya guys. Di lubang kancing dan dikancing, lalu kita gosok biar rapi ya guys. Ini belum digosok ya guys. Ini jadi seperti ini cara membuat baju piyama anak-anak ya guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat ya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami biar semakin bermanfaat ya guys. Karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, hanya seperti ini ya guys. Ini untuk bagian celananya, dan ini di bagian bajunya ya guys. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.